Cek cek. Halo teman-teman. Kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Udah berapa kali ya Medium Brilliantika upload di YouTube ya? Udah banyak ya. Semoga tetap konsisten ya. Si Brilliantika ini upload Medika. Konten kali ini kita akan membahas tentang ada sebuah quote dari praktisi Zen atau Buddha Jepang, Buddha Zen. Itu yang berbunyi adalah berjalanlah tapi tanpa ada yang berjalan. Duduklah tapi tanpa ada yang duduk. Ini kan membingungkan ya. Ya berjalan tapi kok nggak ada yang berjalan gitu. Terus duduk tapi kok nggak ada yang duduk gitu ya. Itu kan membingungkan. Nah sebenarnya ini nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu bingung juga. Karena pada dasarnya quote ini itu untuk meminimalisir tingkat kemerasaan kita terhadap aku dalam tanda kutip ya. Kalau teman-teman yang sudah membaca, maaf ya, kalau teman-teman yang sudah membaca buku Saku Kesadaran kedua Toporoso tentang penderitaan dalam tanda kutip penderitaan aku, teman-teman pasti akan familiar dengan istilah self concept. Self concept adalah kita mengkonsepkan diri kita itu seperti apa. Sehingga ironisnya konsep kita tentang diri kita itu yang membuat kita misery, menderita, membuat kita gelisah, membuat kita khawatir, atau di samping itu membuat kita bahagia, membuat kita senang dan seterusnya. Nah, quote tadi yaitu berjalanlah tanpa ada yang berjalan adalah apa ya? Berjalanlah tanpa ada diri yang berjalan dalam tanda kutip, atau self concept yang berjalan. Karena berjalan memang ada, cuman tidak ada yang berjalan. Atau duduklah, sesuai quote tadi. Ya duduk ada, fenomena duduk itu ada, nyata. Tapi tidak ada yang duduk, hanya proses duduk selesai. Sama seperti ketika mungkin teman-teman kalau mengikuti live-nya Toporoso atau mengikuti Instagram-nya Toporoso dan seterusnya, itu kami pernah berkata bahwa bernafaslah tanpa ada bernafas, tanpa ada yang bernafas. Bernafas itu ada, tapi yang bernafas itu tidak ada. Penderitaan itu ada, tapi yang menderita itu nggak ada. Kenapa yang menderita itu tidak ada? Karena diri atau konsep diri itu tidak ada. Konsep diri itu adalah konsep yang bersifat ilusif, ambigu, semu, fata morgana, tidak nyata. Sehingga ketika diri itu menderita, ini perlu dipertanyakan, emang siapa yang menderita? Wong diri itu sebuah konsep. Kalau penderitaan itu ada, memang penderitaan ada. Nuansa nggak enak itu ada. Nuansa nggak nyaman, energi yang nggak nyaman itu ada, tapi tidak ada yang apa? Yang merasakan energi itu, tidak ada yang tidak nyaman. Ya itu hanya tidak nyaman. Sama seperti video Medika sebelumnya ya. Kalau ya itu tidak nyaman saja tanpa label. Tidak ada yang merasa tidak nyaman. Yang merasa inilah yaitu konsep diri. Itulah kenapa yang berkaitan dengan quotes tadi aku sebut bahwa ini untuk meminimalisir, meminimal mungkin menjadikan barrier itu runtuh, bahwa diri itu adalah sebuah ilusi. Diri itu adalah sebuah konsep. Kamu mengumpulkan banyak informasi, mengumpulkan banyak narasi-narasi tentang diri yang baik itu seperti apa, diri yang baik itu seperti apa, diri yang buruk itu harus dijauhi, diri yang berkembang itu seperti apa. Dan itu semuanya konsep-konsep yang ada di kepala kita, yang diberikan oleh masyarakat, oleh lingkungan dan seterusnya. Nah, ini gimana caranya meleburnya? Mungkin teman-teman sudah
membaca di PSK 2 ya, buku saku kesadaran 2, bahwa peleburannya itu ada di nama kita. Yang nama kita itu harus kita saksikan, harus kita amati, harus kita lihat dulu agar kita tidak terlalu tidak terlalu terkonsep di nama itu. Sehingga duduk ini ada, tapi Brilian Dika yang duduk itu hanyalah konsep. Ada Brilian Dika soalnya. Karena Brilian Dika ini dibentuk, diisi, dibuat oleh banyak orang. Sehingga aku paham seakan-akan aku ini Brilian Dika. Padahal bukan. Brilian Dika itu diisi, dibentuk, ini loh kamu itu Brilian Dika. Padahal kamu itu bukan Brilian Dika itu. Sehingga duduk ini hanya duduk. Tidak ada Brilian Dika yang duduk. Yang ada hanya duduknya. Tidak ada Brilian Dika yang bernafas. Yang ada adalah bernafas. Terus siapa aku ini Prabu? Yang kamu itu ini, semesta ini, mekanisme yang besar. Jadi bukanlah sebuah sosok nama, itu bukan. Sosok nama itu pastilah ilusi. Sosok nama itu pastilah sebuah konsep di dalam kepala. Yang itu terus diisi sedari lama ya. Jadi sebenarnya ketika penderitaan datang, itu siapa yang menderita? Penderitaan itu hanyalah sebuah konsep. Ada konsep diri yang menderita. Ada konsep bernama Brilian Dika yang diganggu oleh konsep-konsep lain, sehingga itu menderita. Si Brilian Dika menderita. Padahal ya bukan itu, intinya itu bukan itu. Maka coba kita saksikan bahwa ada Brilian Dika, ada aku. Ada Brilian Dika yang duduk, ada aku yang duduk. Nah, aku ini itu tidak bernama. Maka di dalam sufisme ya, sufistik itu disebutkan bahwa ananiyah, ada sifat manusia itu, ego paling halus manusia bernama ananiyah. Ananiyah itu artinya keakuan. Manusia mengaku-aku bahwa dirinya ada. Manusia mengaku-aku bahwa konsepnya itu benar, konsepnya itu nyata. Padahal itu hanya konsep-konsep yang ada di kepala. Yang itu sudah aku bahas di Medika yang lain ya, bahwa konsep atau dogma itu semacam buah kuldinya. Itu baik teman-teman, itu it's okay. Karena itu memudahkan kan orang kan. Masa kalau Brilian Dika itu konsep, Brilian Dika harus hilang dan orang-orang tidak bisa memanggilku siapa. Kan dogma konsep itu adalah untuk memudahkan interaksi. Bukan intinya ya, untuk memudahkan interaksi. Orang-orang memanggilku Brilian Dika, orang-orang memanggilku ini, mengiraku ini, itu kan sebuah interaksi. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah bagaimana kamu duduk tanpa ada yang duduk. Bagaimana kamu bernafas tanpa ada yang bernafas. Bagaimana menderita tanpa ada yang menderita. Seperti itu ya. Ya, ini mungkin butuh bahasan yang lebih panjang. Dan mungkin teman-teman yang belum membaca buku Saku Kesadaran Toporoso Jilid 2 mungkin cukup bingung dengan apa yang aku bahas di sini ya. Tapi nanti akan aku khususkan buku-buku, ada beberapa proyek buku yang lain yang akan mengkhususkan bahasan ini, yang akan lebih panjang dan lebih bisa dinikmati oleh banyak kalangan dan bisa mudah untuk dipahami. Oke, kurang lebih itu dulu ya untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.